Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Naim Al Aufa. Di kesempatan kali ini dan di video kali ini juga gue lagi ada di museum Toyota guys. Dan ini pabrik museum perusahaan Toyota ataupun pabrik Toyota Corporate Jepang ya guys ya. Dan ini salah satu pabriknya. Ini ada di museumnya tuh, ada di Aichi di Nagoya. Kita langsung masuk aja guys. Jadi Toyota sendiri itu perusahaan yang udah lama ya, dan sudah banyak melahirkan mobil, dan ini salah satu bentuk-bentuk mobil yang dulu telah dibuat dari Toyota setelah miniaturnya. Kita di sini bisa melihat langsung dan bisa memperlihatkan betapa Toyota tuh seperti ini nih. Ini miniaturnya ataupun seperti inilah pergerakan mesinnya dan yang lain-lainnya. Ini salah satu bentuk mobil yang udah jadi ya guys. Jadi di sini tuh luas banget dari pertama kali Toyota dijelaskan, Toyota pertama kali dibuat dan diituin tuh luas banget tuh. Di situ ada buat dari proses awalnya sampai akhirnya nanti kita ke situ, itu proses mesin dan yang lain-lainnya, itu pembuatan yang lainnya. Dan ini seperti ini guys. Jadi Toyota sendiri itu perusahaan Jepang ya, dan gue bekerja di Daihatsu Jepang, sehingga ini lagi ada acara buat main ataupun berkunjung di museum Toyota. Salah satu untuk ban yang sedang diuji coba. Ini bodi mobilnya. Dan ini satu buah mesin mobil yang dari masih bentuk mesin knalpot, masih belum ada bodinya, seperti ini guys. Sini sangat komplit ya, jelaskan banyak banget. Tadi udah dijelaskan sama sensei gue yang pakai bahasa Indonesia lebih jelasnya. Dan ini ada tulisannya mesin asli. Ini dari mesin yang tadi udah dipasangin sama roda, sama shockbreaker dan yang lain-lainnya. Nanti tinggal diangkat ke bodinya. Ini juga sama ya. Dan ini dari bodi keadaan di dalam mobil ini dijelaskan juga. Kalau ini tuh satu mobil yang setelah dipotong untuk diperlihatkan, dan ini ada tulisannya nggak boleh dipegang, jadi cukup dilihat aja. Ini sepertinya mobil Prius, Toyota Prius. Dan ini bentuk setengah mobilnya, serta ini bentuk yang tinggal nggak ada pintunya doang guys. Ini Prius hybrid. Ini bentuk-bentuk mesinnya yang telah dibongkar ataupun di dalaman mesinnya guys. Itu ada rantai dan semuanya, piston dan lain-lainnya komplit di sini guys. Ini juga sama Toyota Prius juga. Kita langsung turun ke bawah guys. Kita menuju Automotive Pavilion. Ini adalah mobil Toyota pertama dibuat tahun 1936 ya guys. Dan ini model pintunya tuh kebuka ke samping, serta itu ada klaksonnya tuh masih klakson yang pakainya remesan tangan gitu. Dan ini kita langsung ke assembling ataupun perakitan mobil ya guys ya, langsung dari miniatur landnya gitu.
Kita dari ujung aja guys, karena di sini nggak tahu mulainya dari mana, jadi acak-acakan. Jadi yang pertama itu di sini pembentukan bodi mobil ya guys. Itu zaman dulu tuh masih itu banget ya, masih awal banget sebelum ditemukannya mesin. Jadi dia tuh masih pakai manual banget, masih diketok-ketok langsung dan pakai palu doang. Ini proses pembuatan bodinya. Kemudian sampai sini proses pengecatan ya, proses pengecatan. Ini proses pengecatannya masih manual banget ya kan. Ini pemotongan kaca juga masih manual. Pemotongan kacanya manual. Ini proses pembuatan jok-joknya ataupun itu juga masih dijahit manual ini. Kemudian ini di bagian assembling ataupun penaikan dari, kalau sekarangnya itu namanya underline ya, menyatukan mesin, rangka dan bodi disatukan. Tuh, seperti itu, dan kemudian jadilah satu mobil. Dan di sini pembuatan seperti ini blok mesin dan silinder head ya, itu juga ada miniaturnya. Ini masih menggunakan pasir yang masih sangat zaman dulu banget ya. Ini cetakannya atau jignya, dan di situ ada apa namanya, proses casting ataupun pembentukan wajah yang, jadi bentuk mesin itu seperti rongga-rongganya tuh. Rongga itu buat water jacket ataupun buat mendinginkan mesin pakai air ya, supaya tidak pain. Ini blok silinder, ini silinder head guys. Dan ini proses casting itu seperti ini. Jadi dia tuh cetakan kan, dari cetakannya tuh seperti ini, cetakan, terus itu proses jadinya nanti dalamnya. Kemudian di sini tuh pakai seperti ini. Yuk kita lanjut lagi guys. Itu tadi casting buat mesin ini, sama ini buat silinder head atau kepala silinder. Buat pelek juga ada guys, pelek. Ini proses pembuatan ring piston dan toraknya sama juga seperti yang lain-lainnya juga. Jelaskan ini mesin aslinya seperti itu. Kalau ini tuh seperti ini. Banyak mesin dan miniaturnya guys. Dan ini proses apa namanya, stamping. Ini tuh mesin 600 ton ya. Ini 600 ton dari Danlik. Ini kalau kita coba tuh nggak bisa jalan ya, seperti ini guys. Ini biasanya bisa jalan. Itu ada bentuk-bentuk yang jadinya tuh dari besi yang masih rapi, dicetak seperti ini berapa kali akhirnya jadi seperti ini. Ini buat cam fairing ataupun di sampingnya. Dan ini proses penyatuan bodi ataupun welding spot ya. Dan seperti inilah welding spot. Kita coba. Nah, ini kita bakalan jalan menyatukan semua bodi mobil ataupun welding spot. Jadilah bodi yang siap dipasang, lanjut ke trimming line ya guys ya. Kemudian di sini itu ada penyatuan juga sama, tapi ini lebih modern lagi, lebih cepat lagi. Gue pengen lihat yang ini guys, conveyor buat mesin tuh seperti ini guys, ada di sini. Ini dari mesin engine yang
apa namanya itu muter, dimasukin, kita muter ke depan aja guys biar kelihatan. Ini ada prosesnya dulu semuanya. Ini proses pemasukan engine-nya guys. Engine mobil itu pembuatannya seperti ini guys. Kita langsung ke ini. Ini tuh apa namanya, engine body head cylinder. Dalaman mobil ini noken as. Ini proses pembuatan bodi ya guys, dari mesin juga udah. Ini jignya sebesar ini guys. Ini proses pengecatan guys. Pengecatan menggunakan air nih. Pengecatan. Tapi ini pakainya air karena ini buat praktek doang. Ini bentuk-bentuknya yang udah dicat ya, hasil catnya. Ini penyatuan underland gitu, penyatuannya seperti itu. Dan kita langsung ke monitor aja guys. Kita nonton monitor pembuatan mobil menggunakan. Jadi di sini disediakan ya apa namanya monitor buat nonton ataupun buat kita tur cara pembuatan mobil online, dan ini ada pilihan bahasanya. Nih langsung ke monitornya. Kalian bisa lihat dengan jelas cara pembuatan mobil dari awal sampai nanti jadi akhirnya ya. Dan ini dari mobil apa namanya, dari plat besi yang gulungan ya. Ini bakalan jadi bodi mobil ya tentunya. Ini langsung dari apa namanya, dari conveyor ini langsung dimasukin ke mesin pencetakannya. Dan seperti inilah proses pembuatan bodi mobil ya, dari plat-plat yang lembaran dibentuk ke mesin press ya. Ini mesin press yang bakalan digunakan untuk bodi mobil dibentuk seperti jadi apa namanya, bodi depan atau bodi samping ataupun bodi pintunya ya, seperti inilah. Ini buat dudukan di apa namanya, rangka mobil ya tentunya. Dan ini di sini udah menggunakan robot semua ya, jadi ngangkat-ngangkat ataupun pemindahannya udah pakai itu semua. Dan ini ada pintu bagian kiri ya, ini proses pengamplasannya ataupun finishing. Dan ini pintu kanan ataupun kirinya tentunya ini udah di satu paket komplit lah dari satu mobil ya. Dan kita lanjut ke trimming ini dari apa namanya, ke press body ini. Ini dari bahan-bahan yang tadi kita kumpulkan di mesin ini dan dilas menggunakan robotik ya tentunya ya. Menggunakan las spot ini rangka ESAF sama juga kayak motor, tapi yang motor emang rangkanya ESAF-nya ya seperti itu aja. Tapi kalau mobil lebih compact dan lebih apa namanya, banyak las-lasannya. Ini kayak ini proses penyatuannya, dan semuanya sudah menggunakan robot ya kalau di Toyota ya tentunya, karena Toyota udah mengembangkan robotik semuanya, dan manusianya udah tinggal jadi apa namanya, operator monitoring doang. Ini las-lasannya, spotnya udah pakai itu semua seperti tadi yang dijelaskan di video awal ya guys ya. Jadi ini manusianya cuman kayak ini doang. Ini di trimming dari doorland ini, ini dari painting ini ke menuju ke doorland. Ini bakalan dipisah lagi ntar di doorland, dan ini dinaikkan pakai robot juga ya, karena di sini udah banyak robot ya. Ini dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam conveyor untuk dimasukkan ke gantungan ini tentunya, gantungan buat mobil berjalan ya tentunya. Ini dimasukkan ke dalam apa namanya, pengecatan. Ini cat dasar ya tentunya, yang buat menyatukan semuanya lebih rapi, lebih berwarna dan lebih anti air tentunya, karena ini bakalan dipoles juga menggunakan dempul supaya tidak keluar apa namanya, bisa tidak meresap airnya. Dan ini menggunakan catnya udah robotik semua, tinggal manusianya jadi gitu doang ya. Jadi tentunya dari satu mobil itu banyak lapisan cat ya, karena
bodi mobil biarpun tipis tapi catnya tuh banyak dan apa namanya sehingga kuat ya. Ini masuk ke trimming ya, tempat kerja saya di Jepang ya. Seperti inilah, nggak beda jauh, ini trimming line di Jepang ya, seperti ini. Ini pemasangan pintu belakang ya tentunya. Ini mobil Sienta, Toyota Sienta. Dan ini pemasangan cover dari hoodie untuk atap ataupun untuk langit-langit di mobil. Ini pemasangan dashboard juga udah menggunakan robot semuanya. Jadi di video ini nggak full dilihatin kerjanya ya, jadi sudah semuanya dipercepat dan lebih di detailing doang sih. Ini pemasangan kacanya seperti ini guys, kayak di laptop si Unyil lah ya, seperti itu. Udah kelihatannya mah enak gitu, udah banyak robotnya, tapi tetap aja manusianya bekerja dengan tentunya nggak kalah sama robot lah ya. Jadi di Toyota Jepang juga udah mengusung apa namanya hybrid juga udah ada dan udah banyak versi mobilnya tentunya. Ini pasangan jok mobilnya seperti ini. Ini pekerja-pekerjanya juga ya sama saya di Daihatsu juga pekerjanya seperti itu. Saya di bagian trimmingnya ya guys. Ini pemasangan joknya itu udah seperti ini, tetap aja manusianya masih dorong-dorong, masih naik-naik. Nah ini Sienta hybrid itu seperti ini guys. Jadi banyak sekarang udah mau lebih banyak hybrid juga diproduksi. Pemasangan bumper depan dan ini pemasangan bumper belakang, ini tentunya di line final line lah ya, udah mau finishing gitu. Tinggal pasang roda sama spion. Dan ini pemasangan pintunya guys, pintu samping yang buat apa namanya pintu samping keluar masuk ya tentunya seperti ini pemasangannya guys. Ini pemasangan roda ya yang biasanya diangkat-angkat, ini udah tinggal ngelurusin doang sama ngimpact doang ya, seperti inilah. Impactnya juga udah pakai robot semua, tinggal lurus-lurusin doang ya kelihatannya, tapi kan tetap aja manusia. Dan ini udah jatuh satu mobil ya guys ya. Kalau di Toyota saya kurang tahu berapa cycle time-nya ya, tapi kalau di Daihatsu tentunya di bawah 50 detik itu jadi satu mobil lah ya. Dan ini di quality control tentunya pengecekan mobil itu tiap bagian dicek dengan semestinya dan jadilah di test drive-nya seperti ini guys. Dan begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya tentunya ya, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa ikuti TikTok saya juga, Naim Al Aufa. Terima kasih semuanya, arigatou gozaimasu, otsukara sama desta.